Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada sesi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Makkiyah dan Madaniyah, di mana pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah dari berbagai aspek serta ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Selanjutnya, bagaimana kemudian ulama kita bisa mengenal atau menentukan yang mana ayat atau surah yang termasuk Makkiyah dan yang mana yang termasuk Madaniyah. Nah, yang kita lihat di sini ada dua cara. Ada dua cara yang dilakukan oleh ulama, yakni yang pertama naqli as-sama' as-sima'i, kemudian yang kedua al-qiyasi al-ijtihadi. Ya. Jadi ada dua metode, ada dua cara atau ada dua kaidah yang digunakan oleh ulama kita dalam hal menentukan apakah ayat atau surah itu tergolong kepada Makkiyah atau tergolong Madaniyah. Nah, yang pertama naqli as-simai. Jadi naqli as-simai ini di mana ulama kita ini menentukan ayat Makkiyah dengan Madaniyah itu bergantung sepenuhnya dari riwayat-riwayat yang diperoleh, ya, atau riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang kemudian menjadi patokan. Kalau misalnya sahabat Rasul mengatakan bahwa ayat ini atau surah ini adalah surah Makkiyah, maka kemudian ulama kita mengikuti apa yang disampaikan oleh riwayat dari para sahabat tadi. Nah, sedangkan metode yang kedua al-qiyasi al-ijtihadi, di sini sudah ada ijtihad, ada usaha ulama ketika kemudian tidak menemukan riwayat dari para sahabat terkait tentang ayat atau suatu surah apakah dia Makkiyah dan Madaniyah, maka di sini ulama kita berijtihad. Ya, caranya berijtihad yaitu dengan melihat ciri-ciri seperti yang disampaikan tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya. Jadi untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah, ulama kita melihat ciri-cirinya. Kalau dia ciri-cirinya cenderung ke Makkiyah, maka disebutlah ayat itu atau surah itu surah Makkiyah. Nah, begitupun kalau misalnya ciri-cirinya ayat tersebut atau surah tersebut cenderung kepada Madaniyah, ciri-ciri Madaniyah, maka disebutlah ayat atau surah tersebut termasuk Madaniyah. Oke. Nah, selanjutnya kira-kira apa faedah atau apa manfaat kita mempelajari, kita harus mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini? Nah, di sini ada beberapa faedah atau ada beberapa manfaat ketika kita mempelajari dan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, kita bisa mengetahui yang mana ayat yang turun lebih awal dan yang mana yang terakhir. Ya. Dengan melihat itu tadi, kalau misalnya ayatnya turun di Mekah, ya, atau ayatnya turun sebelum Nabi hijrah, berarti itu lebih awal ketimbang ayat yang turun di Madinah atau ayat yang turun setelah Nabi hijrah. Jadi kita bisa mengetahui mana ayat yang lebih awal turun. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui ayat-ayat yang mengalami proses nasakh. Nah, dalam ulumul Quran itu ada istilah nasikh wal mansukh. Dan ini erat kaitannya dengan hukum nantinya. Jadi ada ayat yang hukumnya itu dihapuskan oleh hukum yang baru yang datang sesudahnya. Nah, dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini kita bisa melihat yang mana ayat yang duluan turun, kemudian yang mana ayat yang belakangan turun. Nah, kalau misalnya ayat yang pertama turun memiliki hukum, kemudian ada ayat yang turun setelahnya kemudian juga mengandung hukum yang dimana hukumnya ini bisa dilihat nampak bertentangan, maka bisa saja di situ ada proses nasakh. Sehingga kita bisa memilih yang mana hukum yang harus menjadi pegangan kita. Maka tentu yang bisa menjadi pegangan kita adalah ayat yang turun di belakangan.
berarti ayat yang turun di belakang ini menasakh. Dia memasukkan ayat yang sebelumnya, yang lebih awal, ayat yang sebelumnya turun. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Ketika kita mengetahui yang mana ayat yang turun yang lebih awal, yang mana yang terakhir, kemudian misalnya di kedua ayat itu ada proses nasakh, kita bisa menentukan hukumnya mana yang bisa kita ambil dengan melihat yang mana ayat yang terakhir turun. Kemudian manfaat yang lain, kita bisa mengetahui sejarah penetapan hukum, kita bisa mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum, serta kita bisa melihat bagaimana tahapan-tahapan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Nah, ini ada beberapa catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi tentang ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah, bahwa tidak sepenuhnya kemudian ketika kita melihat ada ayat yang bercirikan Makkiyah kemudian lantas dia otomatis Makkiyah. Ya, begitupun sebaliknya kalau misalnya ada kita melihat ayat yang cenderung ciri-cirinya ke Madaniyah, tidak lantas kemudian ayat tersebut masuk kategori Madaniyah. Tapi di sini kita bisa melihat terkait tentang yang mana yang mayoritas, ya. Makanya di sini disampaikan beberapa catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surah yang diturunkan di Madinah berjumlah 20 surah. Kemudian surah yang diperselisihkan di mana diturunkan itu berjumlah 12 surah. Kemudian surah yang diturunkan di Mekah berjumlah 82 surah. Ya. Jadi kita kan sudah berbicara terkait tentang pembagian Al-Quran itu, kita mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Quran itu terbagi dari 114 surah. Nah, di sini ulama menyepakati bahwa ada 20 surah yang diturunkan di Madinah, ada 82 surah yang diturunkan di Mekah, sedangkan 12 surah masih diperselisihkan di mana turun, apakah di Mekah atau di Madinah. Inilah pentingnya catatan-catatan ini. Kemudian terdapat beberapa ayat Makkiyah yang masuk dalam surah Madaniyah. Jadi ayatnya Makkiyah, tapi ayat tersebut masuk ke dalam kategori surah Madaniyah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini contohnya Quran surah Al-Anfal ayat 30. Kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah yang masuk dalam surah Makkiyah. Contohnya Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Begitupun terdapat beberapa ayat Madaniyah meskipun dia diturunkan di Mekah. Ya. Jadi ayatnya termasuk kategori Madaniyah meskipun ayat tersebut diturunkan di Mekah. Contohnya Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah namun ditujukan kepada penduduk Mekah. Contoh surah Al-Mumtahanah dan permulaan surah At-Taubah. Kemudian terdapat beberapa ayat Madaniyah namun memiliki gaya Makkiyah. Jadi dilihat dari ciri-cirinya bercirikan Makkiyah tapi justru tergolong sebagai ayat Madaniyah. Contohnya Quran surah Al-Anfal ayat 32. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat Makkiyah namun memiliki gaya Madinah. Ya, kebalikannya yang tadi. Jadi ada ayat yang memiliki ciri-ciri Madaniyah, akan tetapi ayat tersebut justru tergolong sebagai ayat Makkiyah. Contohnya di Quran surah An-Najm ayat 32. Nah, kemudian terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Contoh surah Al-A'la. Kemudian terdapat beberapa ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contoh permulaan surah At-Taubah. Dan beberapa ayat yang diturunkan di siang, dan ada pula yang diturunkan di malam hari. Nah, selanjutnya terdapat juga beberapa ayat yang diturunkan di musim panas dan musim dingin. Contohnya Quran surah An-Nisa ayat 176 turun di musim panas, Quran surah Al-Ahzab ayat 9 turun di musim dingin. Kemudian yang terakhir terdapat beberapa ayat yang diturunkan ketika menetap dan dalam perjalanan. Contohnya Quran surah Taubah ayat 34. Nah, dari beberapa catatan penting ini terkait tentang Makkiyah dan Madaniyah, maka ada beberapa poin yang bisa kita ambil
sebagai rujukan atau sebagai bahan renungan bahwa yang pertama tadi ciri-ciri Makkiyah atau Madaniyah itu tidak mutlak, dalam artian bahwa terkadang ada ayat atau surah yang memiliki ciri-ciri Makkiyah justru masuk kategori Madaniyah, begitupun sebaliknya. Makanya ini catatan ini harus menjadi acuan kita, karena jangan sampai kemudian kita melihat kok ada ayat atau surah ini dia ciri-cirinya Makkiyah tapi kok masuk kategori Madaniyah ataupun sebaliknya. Nah, kemudian dari beberapa catatan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa mayoritas ya atau kecenderungan ulama kita untuk menentukan Makkiyah dan Madaniyah itu kalau dilihat dari aspek tadi, ketiga aspek itu ya cenderung kepada aspek waktu. Ya, cenderung kepada aspek waktu. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat ada beberapa ayat atau ada beberapa surah yang diturunkan di Mekah akan tetapi dimasukkan kategori Madaniyah. Ya. Karena melihat proses waktu turunnya, jadi bukan tempat turunnya. Jadi ada tadi beberapa catatan di sini, misalnya ini. Ya, terdapat beberapa ayat Madaniyah namun diturunkan di Mekah. Contoh Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kenapa kemudian digolongkan sebagai ayat Madaniyah meskipun diturunkan di Mekah? Karena kemungkinan ayat itu turun setelah Nabi hijrah. Jadi ulama di sini cenderung kepada untuk melihat Makkiyah dan Madaniyah itu cenderung melihat dari aspek waktunya. Ya, meskipun ada juga ulama yang melihat dari aspek tempat turunnya ayat tersebut. Nah, oke. Sekarang kita lihat ini, kajian Quran surah An-Nasr. Ya. Kenapa saya mengambil contoh ini? Nah, surah An-Nasr ini termasuk surah ke-110 dalam Al-Quran, ya, sesuai dengan Mushaf Utsmani. Kita bisa melihat Quran surah An-Nasr ini dia berada di urutan ke-110 dalam Al-Quran. Nah, nama surah An-Nasr ini berarti pertolongan sesuai dengan ayat pertama, ya, itu diambil dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini turun atau surah ini turun merupakan surah yang terakhir lengkap, ya, surah yang terakhir turun dalam kondisi lengkap satu surah. Karena kan ada juga surah yang ayatnya turun berangsur-angsur, tidak sekaligus satu surah. Nah, An-Nasr ini diyakini oleh ulama kita bahwa Quran surah An-Nasr ini merupakan salah satu surah yang lengkap turun sekaligus dan ini merupakan yang paling terakhir turun. Nah, kemudian ulama kita juga meyakini bahwa Quran surah An-Nasr ini atau mayoritas ulama kita berpendapat bahwa ayat surah ini turun ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah. Berarti ayat ini turun di Mekah karena terjadi peristiwa Fathul Makkah. Berarti bisa disimpulkan bahwa ayat ini turun di Mekah. Akan tetapi kalau kita memperhatikan mushaf kalau kita memperhatikan mushaf, Anda bisa lihat nanti, bisa cek nanti bahwa ternyata Quran surah An-Nasr ini digolongkan sebagai surah Madaniyah. Ya, dia digolongkan sebagai surah Madaniyah. Meskipun surah ini turun di Mekah ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah. Nah, itu artinya bahwa ayat atau surah ini ditentukan sebagai surah Madaniyah karena tidak melihat tempat turunnya, akan tetapi melihat waktu turunnya. Nah, kita kan mengetahui bersama bahwa peristiwa Fathul Makkah itu terjadi setelah hijrah Nabi. Ya, jadi dari Mekah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun menetap ke Madinah, kemudian terjadi peristiwa Fathul Makkah. Barulah turun ayat ini. Maka meskipun ayat ini turun di Mekah, akan tetapi ayat ini dikategorikan sebagai surah Madaniyah.
ya, surah Madaniyah. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalau kita melihat ciri-cirinya, ya, kalau kita melihat ciri-cirinya, ini kan ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah, tapi justru ayat atau surah ini masuk kategori Madaniyah. Nah, hal ini kemudian menguatkan tadi bahwa ulama menentukan dia masuk Makkiyah atau Madaniyah cenderung kepada waktu, bukan tempat. Ya. Jadi dari di sini kita bisa melihat bahwa tidak mutlak apa yang disampaikan tadi terkait tentang ciri-ciri itu bisa kemudian mencirikan, menentukan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Tapi kembali lagi bahwa itulah kecenderungan ya, itulah yang ulama berbeda pendapat, akan tetapi bisa dilihat dengan ciri-cirinya dan itu mayoritas yang digunakan ya. Kalau yang Quran surah An-Nasr ini hanya sebagian kecil ya, sebagian kecil yang mungkin berbeda dengan ciri-ciri yang dikemukakan tadi. Makanya itulah kenapa kita perlu memperhatikan beberapa catatan-catatan penting tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan yang terakhir terkait tentang Quran surah An-Nasr ini kan terdapat dalam juz 30 ya, kita menyebutnya juz amma. Nah, Quran surah An-Nasr ini dari sekian banyak surah yang ada di juz 30, nah, surah An-Nasr ini termasuk salah satu surah yang memiliki ciri Makkiyah tapi masuk kategori Madaniyah. Ya, ini salah satu karena dalam juz amma itu ada tiga surah yang memiliki ciri-ciri Makkiyah, tapi ketiga surah ini justru tergolong surah Madaniyah. Ya. Jadi dari sekian banyak surah yang ada di juz amma, juz 30 itu, ya, hanya ada 3 yang termasuk kategori Madaniyah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini ya pertemuan kita pada hari ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua ya, terkhusus kepada Bapak sendiri, dan apabila ada kesalahan itu tentunya karena keterbatasan ilmu yang kami miliki, dan semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian apa yang pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Wallahul muwaffiq. Wa bihi nasta'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.